Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Riris Fitriana, jurusan Ilmu Politik angkatan 2021, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Bangka Belitung, dengan NIM 5022111020. Di sini saya mengambil tema ketahanan nasional. Dan di sini juga saya akan menjelaskan apa itu ketahanan nasional dan menurut para ahli, dan bagaimana ketahanan nasional di Indonesia, dan juga apa yang dapat mahasiswa lakukan. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan apa itu ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi ideal suatu negara memiliki kemampuan mengembangkan kekuatan nasional sehingga mampu menghadapi segala macam ancaman dan gangguan baik kelangsungan hidup bangsa yang bersangkutan. Bentuk ancaman tersebut bisa bersifat langsung ataupun tidak dan sangat membahayakan integritas, identitas, bahkan kelangsungan hidup berbangsa serta bernegara. Dan menurut para ahli, ketahanan nasional adalah yang pertama, menurut Sumarno, ketahanan nasional adalah kondisi dinamika bangsa yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Yang kedua, menurut Harjo Mataram, ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan dan ancaman dari dalam atau luar, langsung atau tidak langsung, dan bisa membahayakan kehidupan nasional. Yang ketiga, menurut Suradinata dan Kailan, ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis sebuah negara yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mampu mengembangkan suatu nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang datang dari dalam maupun luar negeri, secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat, ketahanan nasional menurut Wan Usman adalah aspek dinamis suatu bangsa meliputi semua aspek kehidupan untuk tetap jaya di tengah keteraturan dan perubahan yang selalu ada. Konsep ketahanan nasional suatu bangsa dilatar belakangi oleh kekuatan apa yang ada pada suatu bangsa dan negara sehingga ia mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya. Yang kelima, menurut Soewarso Hardejo Soedarmo, ketahanan nasional adalah kondisi totalitas aspek-aspek kehidupan bangsa berdasarkan wawasan nasionalnya guna mewujudkan daya kebal, daya tangkal, dan daya gempur untuk dapat mengandalkan interaksi dengan lingkungan pada suatu waktu sedemikian rupa sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan kehidupan bangsa tersebut sesuai dengan tujuan yang digariskan. Yang keenam, menurut Departemen Pertahanan Ketahanan Nasional ialah mengupayakan keuletan ketangguhan dan kemampuan bangsa dan negara dengan membangun sistem yang hensif, sistematik, dan integral. Seluruh kehidupan bangsa negara ditata dalam suatu sistem nasional yang merupakan satu rangkaian sistem 4 fungsi pokok. Yang pertama, penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat bangsa dan bernegara, yaitu sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial budaya, dan sistem pertahanan keamanan yang saling terkait. Yang ketujuh, menurut Rosman GBHN 1993, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Pada hakikatnya, ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dari negara. Berhasil pembangunan nasional akan meningkatkan ketahanan nasional. Yang kedelapan, menurut R.M. Sunardin, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa, meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan, baik yang datang dari luar maupun di dalam yang langsung mampu tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasional. Kondisi ketahanan nasional saat di Indonesia bisa kita lihat dari COVID-19. Dalam ancaman global
yang sedang terjadi, yaitu pandemi COVID-19. Tampak pilar ketahanan kesehatan mengalami tekanan yang masif dan panjang, yang melebar menggoyahkan semua pilar lainnya, termasuk ketertiban nasional, pangan, energi, mental spiritual, tentu termasuk turunnya di bidang ekonomi, pendidikan, dan kehidupan beragama. Ternyata, virus ini tidak sekedar masalah kesehatan saja, tetapi juga berdampak luas kepada aspek ekonomi, pendidikan, sosial, keluarga, dan juga keagamaan. Di bidang ekonomi, termasuk industri dan perdagangan, memengaruhi rantai pasok global untuk semua kebutuhan manusia. Terjadi kekurangan dukungan dari kedua ujung rantai pasok, yaitu pasokan dan distribusi. Belakangan diperparah dengan menurunnya daya beli karena pendapatan masyarakat yang sangat menurun akibat kehilangan pekerjaan, sementara alternatif pekerjaan lain pun tertutup. Dampaknya diikuti dengan terjadi peningkatan pengangguran, kemiskinan, dan turunnya daya saing nasional. Di bidang sosial politik dan pemerintahan, terlihat lemahnya kapasitas birokrat dan munculnya ego dalam relasi pusat dan daerah. Tampak kebijakan pusat dalam penanganan pandemi dengan konsep PSBB dan PPKM dengan level 4 tidak serta-merta daerah berkenaan menerima dan melaksanakannya, sehingga epicentrum atau pusat ledakan kasus berputar-putar dari satu daerah ke daerah lainnya silih berganti, sehingga naik turun kasus terjadi silih berganti. Peran mahasiswa untuk mewujudkan pertahanan nasional. Fungsi dan peran mahasiswa sangat krusial pada menjaga ikatan yang kokoh antara sesama komponen bangsa yang dalam akhirnya akan memperkokoh ketahanan nasional. Mahasiswa dibutuhkan agar bisa menaruh kedaulatan, menjadi pemuda yang berpendidikan, mengedepankan toleransi dan keharmonisan pada kehidupan bermasyarakat. Mahasiswa wajib bisa menyebarkan penemuan dan menghargai kearifan lokal, supaya bangsa Indonesia tidak tergantung terhadap nilai-nilai asing. Sebagai mahasiswa, juga wajib mempunyai karakter dan perilaku moral yang kuat. Arus globalisasi kini begitu cepat masuk kepada masyarakat, terutama pada kalangan generasi pemuda. Tetapi, globalisasi mempunyai pengaruh negatif maupun positifnya. Dalam globalisasi, adanya modernisasi yang diartikan menjadi perubahan-perubahan keadaan yang semula tradisional menuju pada suatu keadaan yang modern. Modern ini berarti kemajuan pada rasional pada segala bidang dan meningkatkan tingkat penghidupan. Juga berarti humanisme yang tinggi nilai peradabannya pada pergaulan bermasyarakat. Langkah-langkah mengantisipasi pengaruh negatif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme antara lain yang pertama, menumbuhkan semangat nasionalisme generasi muda, menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat, menanamkan dan melaksanakan ajaran kepercayaan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, selektif terhadap budaya lokal. Yang ketiga, mewujudkan, menerapkan, dan menegakkan aturan seadil-adilnya. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan sanggup menangkis efek globalisasi yang bisa melunturkan nilai-nilai nasionalisme bangsa Indonesia. Sebagai akibatnya, kita juga akan kehilangan identitas nasional Indonesia. Strategi yang perlu dilakukan agar mewujudkan pemuda Indonesia yang berwawasan kebangsaan cerdas, terampil, kreatif, mempunyai daya saing, dan berakhlak mulia ialah: pertama, pemberdayaan generasi muda yang dilaksanakan wajib terencana, menyeluruh, terpadu, terarah sedikit demi sedikit, dan berlanjut supaya menumbuhkan wawasan generasi muda, mewujudkan kehidupan yang setara dengan bangsa-bangsa lain.
Selanjutnya, pemberdayaan generasi muda ialah program pembangunan yang bersifat lintas bidang dan lintas sektoral. Wajib dikoordinasikan sedini mungkin berdasarkan perumusan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, pengadilan, dan pengawasan serta melibatkan kiprah dan masyarakat. Menempatkan posisi generasi muda lebih menjadi subjek dibandingkan menjadi objek. Dan dalam taraf tertentu dibutuhkan supaya generasi muda bisa berperan secara lebih aktif, produktif, menciptakan jati diri secara bertanggung jawab dan efektif.